seberapa penting pencegahan jatuh? Ayah, Anda tidur sedikit lebih lama, saya akan membeli sarapan. Oh, oke. 20 menit kemudian. Putri saya belum kembali, saya ingin pergi ke toilet. Aku akan pergi sendiri, itu harus baik-baik saja. UPS. Saya jatuh. Ya ampun. Aku akan memanggil perawat untukmu. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Anda jatuh? Putri saya pergi untuk membeli sarapan dan belum kembali. Saya hanya ingin pergi ke toilet. Kakiku sangat sakit. Aku tidak bisa berdiri sama sekali. Saya meminta seseorang untuk membantu. Dia jatuh. Kakinya sangat sakit sekarang karena dia tidak bisa berdiri. Bawa dia untuk memeriksa dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan röntgen, kakimu patah. Operasi untuk menyatukan kembali kaki yang patah. Kakiku sangat sakit. Anda harus pergi ke kamar mandi sementara saya pergi sarapan. Anda harus membunyikan bel untuk perawat. Saya ingin pergi ke kamar mandi. Tapi sekarang di tengah malam, istri saya lelah di siang hari. Tapi saya juga takut kaki saya patah seperti pasien seberang. Saya lebih baik meminta istri saya untuk menemani saya ke kamar mandi. Aku bisa pergi ke toilet sendiri. Saya bisa melakukannya sendiri. UPS. Ya ampun. Tolong aku. Tolong aku. Apakah saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin menemani Anda ke toilet? Apa yang terjadi padamu barusan? Di mana kamu jatuh? Ditanya, dia bilang tidak tahu, tapi ada bengkak di dahinya. Bawa dia untuk ujian otak darurat dulu. Pemeriksaan otak menunjukkan perdarahan otak. Tunggu sebentar, transfer ke unit perawatan intensif. Seandainya saya mengetahuinya lebih awal, saya akan bersikeras untuk menemaninya ke kamar mandi. Bagaimana kita dapat menghindari kejatuhan yang disebutkan di atas terjadi? Sekarang izinkan saya menjelaskan kepada Anda bagaimana mencegah terjadinya jatuh. 1. Jangan bangun dari tempat tidur sendirian. Jika pengasuh meninggalkan bangsal, harap ingat untuk menarik rel tempat tidur. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan bangun dari tempat tidur sendirian di antara celah di rel tempat tidur. Ingatlah untuk membunyikan bel untuk perawat. 2. Kegiatan malam hari harus didampingi pengasuh. Aku haus, aku ingin mengisi dengan air. Ketika pasien ingin bangun dari tempat tidur di malam hari, harap ingat untuk membangunkan pengasuh. Mencegah jatuh saat mengangkat. 3. Minta pengasuh untuk menemani Anda ke toilet. Karena berbeda dengan lingkungan yang biasa di rumah. Mungkin karena lingkungan yang asing. Menyebabkan jatuh. Harus didampingi pengasuh. 4. Penyakit yang menyebabkan jatuh. Pasien rawat inap dan orang lanjut usia rentan terhadap pusing. Lemah. Menyebabkan ketidakstabilan gaya berjalan. Saat bangun dari tempat tidur atau latihan rehabilitasi, harus didampingi pengasuh. 5. Obat jatuh risiko tinggi. Jika menggunakan diuretik dan pelunak feses, membutuhkan bantuan toilet. Jika menggunakan obat tidur, antidepresan, antihistamin, obat antiepilepsi, narkotika, obat penghilang rasa sakit tipe morfin, pelemas otot, delel. Mudah jatuh karena mengantuk. Ini obat tekanan darah saya pagi ini. Beberapa jam kemudian, jika digunakan untuk menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan aritmia. Efek samping juga dapat menyebabkan pusing dan ketidaknyamanan, meningkatkan risiko jatuh. Jatuh selain cedera tubuh. Ini juga akan menambah jumlah hari di rumah sakit. Pencegahan jatuh sangat penting. Apakah semua orang mengerti?
Dipahami. Selalu ditemani seseorang saat bangun dari tempat tidur.